Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aminawan yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa kelapa adalah tumbuhan dari tropis. Artinya tumbuhan ini akan ada di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita lihat kelapa ini, ya, di mana kelapa sawit ini merupakan industri yang sudah mapan di Indonesia maupun di dunia, kelapa itu juga merupakan bagian tanaman yang bisa dijadikan ketahanan pangan, ketahanan energi di wilayah-wilayah desa-desa. Kalau kita melihat bahwa kandungan dari kelapa itu ternyata 35%-nya adalah serabut, 28%-nya adalah daging buah, kemudian 25%-nya adalah air. Nah, kemudian pada saat ini menurut GMO, nah kemudian dari daging kelapa ini ternyata isinya adalah 44% merupakan minyak, sisanya ada air 35%, kemudian juga ada protein 4% dan lain-lainnya, ya. Jadi oleh karena itu kita melihat bahwa kelapa ini, pohon kelapa ini memiliki kemanfaatannya dari mulai ujung sampai akar, ya. Nah, jadi bagaimana konteks kelapa ini untuk bisa dijadikan ketahanan pangan maupun ketahanan ekonomi di wilayah-wilayah desa-desa, sehingga bisa mengurangi, ya, terjadinya kemiskinan di daerah. Nah, oleh karena itu maka kelapa harus ditingkatkan, baik peningkatan di dalam varietas-varietasnya yang memiliki produktivitas yang tinggi. Yang kedua adalah dari kelapa masyarakat bisa menghasilkan minyak kelapa, virgin oil, yang ternyata prosesnya tidak sulit, ya. Jadi proses dari kelapa untuk menjadi virgin oil ini minimal ada 4, ya, minimal ada 4 proses. Yang pertama adalah proses di mana setelah diparut kemudian diperas jadi santan, dan dari santan dipisahkan dengan airnya, dan setelah itu diaduk, dan secara natural dia akan terpisah antara minyak dengan air dan bahan-bahan lain. Yang kedua adalah dengan cara disentrifugasi. Disentrifugasi ini prosesnya bisa lebih cepat untuk menghasilkan virgin coconut oil, ya, karena dengan dipusingkan itu kecepatan untuk pemisahannya lebih cepat. Yang ketiga adalah dengan cara diparut, kemudian dipisahkan jadi santan, kemudian dari santan pisahkan airnya, setelah itu langsung dimasak, ya, dimasak, sehingga dengan dimasak tersebut akan
pemanasan ini akan menjadikan minyaknya bisa dipisahkan dengan cepat. Dan yang keempat adalah dengan cara pengempaan. Ya, jadi pengempaan ini berarti setelah diparut kemudian dipanaskan, disangrai untuk menghilangkan airnya. Setelah itu dikempak sehingga keluar minyaknya. Nah, jadi 4 metode untuk menghasilkan minyak kelapa yang tentu saja dengan virgin coconut oil ini nilai tambahnya akan meningkat. Dengan nilai tambah yang meningkat, tentu saja petani akan lebih sejahtera. Nah, di situ saja proses ini untuk bisa menghasilkan minyak, sehingga di desa-desa, ya, perkampungan yang memiliki kelapa bisa diproses menjadi virgin coconut oil ataupun menjadi minyak goreng kelapa. Sehingga dengan demikian program pemerintah ini adalah bagaimana mengembalikan, selain kelapa sawit ini sudah terus dilakukan penelitian sehingga menghasilkan CPO ton per hektarnya bisa 10 ton, ya, dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PPKS, PT RPN. Nah, bagaimana kelapa ini juga bisa dihasilkan, ya, bisa dihasilkan varietas-varietas yang jumlah kelapanya banyak, setiap satu manggarnya bisa lebih dari 20, ya, sehingga ini tentu saja akan memberikan kesejahteraan kepada para petani ataupun kelompok-kelompok di desa-desa, dan ini akan menjadikan kekuatan ekonomi di desa ini. Selanjutnya nanti akan saya bahas, ya, dalam memanfaatkan berbagai macam produk yang dari kelapa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.